terpercaya. Badan Intelijen Negara Daerah Maluku menggelar uji coba makan bergizi gratis. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Andreas Iniesta menjalani laga perpisahan dalam sebuah partai eksebisi bertajuk El Clasico in Tokyo. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Badan Intelijen Negara Daerah Maluku menggelar uji coba makan bergizi gratis bagi ratusan siswa di SD Negeri 46 Role, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Berlokasi di SD Negeri 46 Role, Kabupaten Buru Selatan, Badan Intelijen Negara Daerah Maluku menggelar uji coba makan bergizi gratis bagi ratusan siswa SD dan SMP pada Senin 16 Desember 2024. Pada uji coba makan gratis ini, menu makanan yang dibagikan kepada siswa yakni ikan, telur, sayur sup, dan buah seharga Rp10.000. Koordinator Wilayah Buru Selatan Binda Maluku mengatakan, program makanan bergizi gratis digelar sebagai sampel uji coba untuk menyesuaikan harga standar Rp10.000 sesuai penetapan pemerintah pusat. Ini merupakan bagian dari kegiatan penggalangan intelijen, di mana kita merangkul semua elemen masyarakat dari Pemda, Ormas, OKP, dan kegiatan ini juga didorong oleh komunitas intelijen dan komunitas wartawan di Kabupaten Buru Selatan. Tujuannya satu, kita ingin mengukur apakah dengan nominal yang telah ditetapkan Rp10.000 per anak itu apakah efektif. Dan ternyata kami sampaikan melalui kegiatan ini itu berhasil dan sukses dilakukan. Di Kabupaten Buru Selatan 10.000 itu bisa, dan itu telah memenuhi standar gizi yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Selain makanan bergizi gratis, penyelenggara juga menyediakan suplemen tambahan berupa susu UHT, vitamin, serta alat tulis sebagai bentuk dukungan kepada para siswa. Yahya Lating, Kompas TV, Buru Selatan, Maluku. Saudara, harga daging ayam potong di Kota Ambon mulai merangkak naik. Saat ini pedagang menjual ayam dengan harga Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan terjadi lantaran stok ayam berkurang. Tidak hanya harga bawang merah dan tomat yang naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam potong juga perlahan mulai merangkak naik. Di pasar tradisional Mardika Ambon Maluku misalnya, harga daging ayam potong kini naik mencapai Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp27.000. Pedagang mengaku hal ini terjadi lantaran harga pengambilan ayam dari distributor mengalami kenaikan karena stok yang mulai berkurang. Mereka juga memperkirakan harga jual daging ayam akan terus merangkak naik hingga akhir tahun nantinya. Ya, ada sedikit kenaikan. Jadi karena kemarin itu kan masih 27. Tapi informasi sekarang ini hari sudah naik. Berapa naik? Kita memperkirakan 27. Jadi pengaruh kenaikan ini kebetulan juga ayam lagi kurang untuk ayam segar. Kurang sekarang ya? Kurang. Baru memang ini sudah tradisi dari tahun ke tahun, dan kalau ada acara-acara hari-hari besar begitu naik tetap barang itu Diperkirakan semakin naik lagi nanti. Ya, peningkatan harga tuh tetap naik. Ya sudah kenaikan harga. Sekarang 80. Itu satu ekor ya? Iya. Sebelum itu 65. Iya, harapannya harga bisa stabil. Stabil ya? Iya. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Sejumlah masyarakat dari Kampung Ivi Mahat melakukan aksi pemalangan jembatan di Jembatan Neto Salor Merauke, Papua Selatan. Pemalangan dilakukan karena tidak ada masyarakat Ivi Mahat yang lolos dalam seleksi tes seleksi kompetensi dasar CPNS. Sejumlah masyarakat dari Kampung Ivi Mahat melakukan aksi pemalangan jembatan di Jembatan Neto Salor Merauke, Papua Selatan pagi ini. Aksi ini dilakukan karena tidak ada masyarakat Ivi Mahat yang lolos dalam seleksi tes seleksi kompetensi dasar CPNS tahun ini. Terlihat jembatan Neto ditutup dengan menggunakan batang pohon sehingga pengendara tidak bisa melintas. Wakapolres Merauke Dian Peters menyebut kepolisian terpaksa membuka palang karena penutupan palang ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak melintas jembatan tersebut. Diduga dari masyarakat sekitar tidak puas karena masyarakat di Salor tidak ada yang lulus CPNS, tapi kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Karena masalah CPNS itu tidak melihat asal usulnya, dia dari distrik mana, dari kecamatan mana, ataupun bawah mana. Itu kan semua seleksi berdasarkan seleksi. Dan yang menentukan lulus dan tidak lulusnya adalah dari pusat, bukan dari sini. Memang dari Kapolsek sendiri langsung turun TKP, terus sudah menyampaikan juga bahwa menjelaskan bahwa ketika kita mengganggu kepentingan umum, maka kita dari kepolisian akan bertindak. Kalau memang mereka mau audiensi terkait CPNS, silakan melalui jalurnya masing-masing. Saat ini yang bersangkutan sudah ada di Biro Negara, audiensi dengan pasangan. Masyarakat juga sempat mengunjungi Gedung Negara untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Masyarakat mengancam jika selama 3 hari tidak ada kelanjutan dari aksi ini, maka masyarakat akan lakukan pemalangan kembali. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan PPN 12% akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah yang dikonsumsi kelompok mampu, seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit, kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium.
Berdasarkan keterangan pemerintah, barang mewah dan jasa yang dikenakan PPN 12% seperti beras premium, makanan impor dengan harga premium, misalnya daging sapi wagyu dan Kobe, kemudian jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, hingga pelanggan listrik saudara yang berada di rumah tangga dengan kapasitas 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Saudara, Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku bisa jadi pilihan destinasi wisata bagi Anda untuk berlibur akhir tahun. Salah satu lokasi wisata yang patut Anda kunjungi adalah wisata alam di Desa Alang Asaude. Keindahan laguna dan tebing bebatuan hingga hutan mangrove, serta gugusan kepulauan kecil dikelilingi laut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru, warga Kota Ambon dan sekitarnya ramai mengunjungi lokasi wisata Alang Asaude yang terletak di Desa Alang Asaude, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Ada beragam spot wisata yang bisa dinikmati di pulau ini. Untuk menjangkau semua spot wisata, pengunjung wajib menggunakan longboat atau perahu kecil dengan biaya sewa mencapai Rp600.000 untuk menyusuri danau, menuju pulau dan trekking ke puncak. Salah satu daya tarik utama Alang Asaude adalah puncak bukit yang menjadi spot bersuah foto berlatar keindahan danau dan pantai. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung harus berjalan kaki melewati jalan bebatuan karang sehingga butuh kehati-hatian untuk sampai ke puncak. Pengunjung asal Kediri, Jawa Timur yang berlibur di Pulau Seram Maluku mengaku senang bisa menikmati keindahan pantai dan wisata di Indonesia Timur. Dari naik sini untuk melihat pemandangan dari atas tebing Alang Asaude. Gila, parah. Keren banget pemandangannya dari sini. Dari Jawa Timur. Iya. Kalau di sini sama Jawa Timur gunungnya. Ini ngeri sih, karena gunungnya trekkingnya pakai karang kan, ada karangnya. Pemandangan yang menarik. Pantainya iya, cuma yang menarik bagus. Sama ini, batu-batu karang. Memuaskan hati dengan pemandangan yang ada. Pengelola wisata setempat juga telah merancang berbagai fasilitas yang akan dapat disesuaikan dengan minat dan keinginan pengunjung. Salah satunya adalah toilet homestay. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang datang ke Alang Asaude. Ada yang banyak, ada yang ikut yang datang begitu. Fasilitas ada macam WC ada, air bersih, air tawar ada di kolam yang ada Morea. Itu jadi banyak kali turun datang mengunjung sini, mau beli kelapa muda, mau makan kelapa muda, datang istirahat, ada yang nginap, gitu. Ini nanti ada mau bikin tambah bangunan satu tambah lagi. Iya. Sama perbaiki jalan. Mau bikin perbaiki jalan. Bagi para pecinta alam dan petualangan, Alang Asaude di Kabupaten Seram bagian Barat menjadi destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Emmanuel Alfred, Kompas TV, Seram bagian Barat. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga, salah satunya Andreas Iniesta menjalani laga perpisahan dalam sebuah partai eksebisi bertajuk El Clasico in Tokyo.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Telusuri jejak untuk mengungkap fakta. Hanya karena masalah sepele, sebagian orang mudah menganiaya pengguna jalan lain. Rangkaian kasus di sekitar kita. Diketahui pelaku merupakan sosok anak yang baik di mata tetangga dan keluarga. Merujuk pada pengakuan saksi mata yang terungkap hanya di Gelar Perkara. Setiap Sabtu pukul 6 sore di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.